Di kantor-kantor besar, suara keyboard masih terdengar. Meeting tetap berjalan, laporan tetap dikirim. Semua terlihat normal. Tapi di balik layar monitor, ada keheningan yang perlahan tumbuh. Keheningan dari orang-orang yang masih datang ke kantor, masih bekerja, tapi jiwanya sudah tidak di sana. Inilah fenomena yang kini diam-diam merebak di kalangan anak muda Indonesia. Quiet resignation atau silent quitting. Sebuah bentuk perlawanan paling tenang di dunia kerja yang terlalu berisik. Quiet resignation bukan berarti berhenti bekerja. Bukan tentang resign dari perusahaan, tapi tentang berhenti memberi diri sepenuhnya. Mereka masih bekerja, tapi hanya sebatas yang tertulis dalam deskripsi pekerjaan. Tidak lebih, tidak kurang. Tidak lagi ikut lembur tanpa bayaran. Tidak lagi berusaha tampil paling sibuk di rapat mingguan. Tidak lagi mengorbankan waktu pribadi demi reputasi profesional. Bagi sebagian orang tua, ini dianggap malas. Tapi bagi generasi muda, ini adalah bentuk bertahan. Fenomena ini berakar dari kelelahan yang tak terlihat. Kelelahan emosional yang lahir dari tekanan yang tak pernah reda. Stres kerja berkepanjangan. Budaya hierarki yang kaku. Kurangnya dukungan dan penghargaan dari perusahaan. Dan lingkungan kerja yang toksik yang membuat setiap ide kerasa seperti resiko dan setiap kesalahan seperti dosa. Mereka lelah bekerja keras tanpa pengakuan. Lelah berinovasi tanpa penghargaan. Lelah merasa harus bersyukur meski sudah kehilangan diri sendiri. Quiet resignation lahir dari keinginan sederhana untuk bertahan tanpa harus terbakar. Generasi muda hari ini, khususnya milenial dan Gen Z, tumbuh di masa ketika keseimbangan hidup tidak lagi dianggap kemewahan, tapi kebutuhan dasar. Mereka menolak budaya kerja lama, yang memuja lembur, mengabaikan waktu pribadi, dan menganggap kelelahan sebagai bukti loyalitas. Setelah pandemi, banyak dari mereka mengalami burnout, menyadari betapa rapuhnya tubuh dan mental ketika hidup hanya berputar di kerja. Mereka belajar menetapkan batas, menonaktifkan notifikasi pekerjaan di malam hari, menolak lembur yang tak dibayar, dan memberi ruang bagi diri sendiri untuk bernafas. Quiet resignation bukan bentuk kemalasan. Ia adalah bentuk perlawanan halus dari generasi yang menolak diseret ke dalam sistem kerja yang tidak manusiawi. Fenomena ini punya dua wajah. Dari sisi negatif, quiet resignation bisa menurunkan produktivitas. Kreativitas merosot, kolaborasi melemah, dan semangat tim perlahan pudar. Perusahaan kehilangan energi kompetitifnya, bukan karena orang-orang pergi, tapi karena mereka berhenti peduli. Namun di sisi lain, quiet resignation juga bisa menjadi bentuk batasan sehat. Karyawan belajar berkata cukup, belajar menjaga jarak antara kehidupan dan pekerjaan, belajar menghargai waktu untuk keluarga, teman, dan diri sendiri. Di tengah budaya kerja yang menuntut kesempurnaan, diam kadang jadi satu-satunya cara untuk tetap waras. Tapi tidak semua orang bisa meninggalkan pekerjaan yang membuat mereka lelah. Lapangan kerja di Indonesia masih ketat. Kompetisi tinggi dan biaya hidup terus naik. Banyak karyawan muda memilih quiet resignation bukan karena ingin, tapi karena tidak punya pilihan. Mereka tidak bahagia, tapi takut kehilangan penghasilan. Mereka tidak puas, tapi tahu berhenti berarti menghilangkan rasa aman. Quiet resignation akhirnya jadi kompromi. Cara paling realistis untuk bertahan di sistem yang belum berubah. Perusahaan-perusahaan besar tahu ini sedang terjadi, tapi mereka tidak mengumumkannya. Alih-alih menegur, mereka beradaptasi dalam diam. Beberapa mulai memperbaiki sistem internal, mengadakan one-on-one meetings antara manajer dan karyawan, menyediakan program kesehatan mental dan cuti well-being, menerapkan jam kerja fleksibel dan sistem hybrid, melatih manajer agar lebih manusiawi, coaching-based leadership. Di perusahaan seperti PT Betawi Mas Cemerlang, pendekatan ini terbukti berhasil. Dengan membangun komunikasi dua arah, memberikan penghargaan yang adil, dan memperkuat pengembangan karir, loyalitas karyawan justru meningkat. Tanpa konferensi besar, tanpa publikasi, tanpa kebisingan. Perubahan dilakukan secara senyap.
karena dunia kerja memang sedang belajar mendengarkan dalam diam. Quiet resignation bukan sekedar tren TikTok. Ia adalah sinyal sosial. Sebuah alarm dari generasi muda yang mulai menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang bertahan, tapi tentang menemukan makna di antara jam kerja. Mereka tidak ingin jadi mesin, dan perusahaan yang cerdas tahu bahwa mesin tidak bisa menciptakan empati. Mungkin inilah saatnya dunia kerja berhenti berteriak tentang produktivitas dan mulai bertanya tentang kemanusiaan. Fenomena quiet resignation mengajarkan satu hal penting. Ketika seseorang memilih diam, bukan berarti mereka berhenti peduli. Mungkin mereka hanya ingin didengar tanpa harus berteriak. Dan di dunia kerja yang terus berubah, diam bisa jadi cara paling manusiawi untuk berkata, "Aku ingin tetap bekerja, tapi kali ini tanpa kehilangan diriku sendiri." Kalau kamu merasa cerita ini menyentuh sesuatu dalam dirimu, bantu kami menyebarkan cerita ini dengan menekan like, bagikan video ini dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita di balik fakta lain yang jarang dibicarakan. Karena setiap kisah punya rahasia, dan kami di sini untuk menemukannya.